Singgung tukang mebel jadi presiden, Rahlan Nasyidik kena sliding Denny Siregar DKK. Ditulis oleh Resti dari terkini.id. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Politisi Partai Demokrat Rahlan Nasyidik banjir kritik dan sindiran setelah menyinggung soal tukang mebel bisa jadi presiden di Indonesia. Dalam cuitannya, Rahlan mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu heran jika penjual jam imitasi bisa menjadi komisaris BUMN, sebab tukang mebel bisa jadi presiden. Indonesia, kenapa heran sales jam imitasi bisa jadi komisaris BUMN? Kalau tukang mebel bisa dipilih jadi presiden, katanya melalui akun Twitter Rahlan Nasyidik pada Kamis 1 Juli 2021. Pernyataan Rahlan itu lantas dianggap sebagai suatu hal yang tidak pantas oleh banyak netizen. Beberapa menilai bahwa Rahlan telah menghina profesi dan juga menyeratkan bahwa orang kecil tidak boleh bercita-cita tinggi. Kenapa jatuhnya menghina profesi? Wah, bahaya Anda ini berpikirnya. Anda lupa dari mana bangunan tempat bernaung dari panas hujan buat keluarga Anda kalau tidak ada tukang kayu, mebel. Kebangetan hina profesi, kata RFA. Wah, pendapat ini diskriminasi terhadap orang miskin. Anak orang miskin tidak boleh bercita-cita jadi presiden. Pendapat ini disampaikan oleh tokoh Partai Demokrat Rahlan Nasyidik. Beliau lupa bahwa SBY hanya anak seorang kapten, itu pun orang tuanya tercerai-berai, kata Kodam_007. Selain itu ada pula yang balik menyindir soal Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang pensiunan mayor namun ingin jadi presiden. Pak Prabowo Gerindra yang jelas-jelas Letnan Jenderal aja 2 kali gagal mentas pilpres dan sekali di level konvensi. Lah, Agus Yudhoyono modal cuma mayor terus ngarep jadi presiden. Sorry ya om, gua pakai nalar dan logika berpikir loh, kata Hibies Oldnil Sadde. Level mayor pengen jadi presiden, baru nyagup aja dapat urutan terakhir. Itu dan dompleng nama besar bokapnya. Wajarlah partainya ambruk, kualitas anggotanya kayak gini, kata AA Hermawan 16. Bukan hanya netizen, Hasanah Gus Nadir Syah Hussein atau GNH juga turut mengkritik pernyataan Rahlan. Hazanah GNH menyindir bahwa salah satu penyebab demokrasi Indonesia seperti ini yaitu oposisi yang kurang cerdas. Salah satu penyebab demokrasi kita kualitasnya kayak gini ya karena posisinya kurang cerdas, katanya. Gak usah persoalankan profesi sebelumnya, selama halal dan legal. Nanti ada yang respon, level mayor kau mau jadi capres, Anda di kakak marah-marah, sambungnya. Pegiat media sosial Denny Siregar juga membalas pernyataan politisi Demokrat Rahlan Nasyidik soal tukang mebel jadi presiden. Denny Siregar menyinggung bahwa orang-orang seperti Rahlan adalah kaum sombong yang merasa memiliki darah biru. Menurutnya, kaum seperti ini merasa bahwa hanya merekalah yang berhak memegang jabatan. Oleh karena itu, Denny mengaku bahwa kaum elitis seperti itulah yang berusaha ia lawan. Yang kita lawan dari dulu memang kaum elitis seperti ini, yang merasa hanya kaum merekalah yang berhak pegang jabatan. Katanya melalui akun Twitter Denny Siregar 7 pada Jumat 2 Juli 2021. Kaum sombong, merasa darah biru, rakyat ada untuk diinjak dan diisap darahnya, sambungnya. Bukan hanya itu, Denny juga menantang bahwa orang-orang seperti dirinya akan terus memunculkan orang-orang seperti Joko Widodo atau Jokowi. Seperti diketahui, latar belakang Jokowi sebelum terjun ke dunia politik adalah seorang pengusaha mebel. Teruslah begitu, orang-orang seperti Jokowi akan kami munculkan terus, tandasnya. Tidak sampai di situ, Denny juga menyinggung masalah ini dalam cuitannya yang lain. Ia menyindir bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang mentalnya masih feodal. Jadi ternyata ada masyarakat kita yang mentalnya masih feodal, menganggap bahwa pemimpin itu harus dari bangsawan, atau dari jenderal, atau akademisi yang IPK-nya tinggi, kata Denny. Mereka gak paham, demokrasi membuat seorang tukang kayu pun bisa jadi pemimpin, dan mereka sakit hati, tambahnya. Tuduh Jokowi tidur nyenyak di tengah duka akibat COVID, Rahlan Nasyidik mau provokasi, ditulis oleh Widodo SP di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Rahlan Nasyidik, kader Partai Demokrat diberitakan kembali melontarkan pernyataan yang mengandung tuduhan berdasarkan opini pribadi yang tidak berdasar. Tuduhan yang diarahkan kepada Presiden Joko Widodo yang kini sedang berpikir keras bagaimana cara menanggulangi dari penyebaran COVID-19 yang semakin menggila dengan segala dampak yang menyertainya. Pernyataan ini belum lama disampaikan lewat cuitan @Rahlan Nasyidik yang dimulai dengan pengakuan kader partainya Mas AHY ini terkait perasaannya akibat banyaknya orang meninggal karena paparan COVID-19. Sedih, lalu stres, lalu cuma bisa menghela nafas.
Tiap kali membuka halaman FB, satu kawan meninggal, satu kenalan meninggal, satu lagi dan satu lagi. Satu kawan positif, satu kenalan juga positif, satu lagi dan satu lagi. Lalu barusan dikabari tetangga sebelah rumah juga. Sampai di sini masih terlihat normal. Tetapi berikutnya cuitannya mulai mengarah pada kebiasaan orang yang suka nyinyir karena tidak suka dengan Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia yang sedang berjibaku dalam menangani setiap dampak COVID-19 di negeri ini. Seharusnya atau setidaknya negara hadir saat ini dalam wujud tabung-tabung oksigen. Bisakah Presiden Jokowi tidur nyenyak saat satu demi satu warganya tewas oleh COVID, entah akibat penyakit bawaan, tak kebagian pelayanan ICU atau tidak dapat tabung oksigen? Bisakah Presiden Jokowi tidur nyenyak? Kau bilang Pak Rahlan? Apakah Bapak tidak bisa jelas melihat tandanya dari raut muka Pak Jokowi belakangan ini? Juga kerutan di dahi yang semakin banyak. Belum lagi kantong mata Pak Jokowi yang terlihat semakin jelas dan menghitam. Tanda kurang tidur selama kurun waktu tertentu. Hal itu pun sudah sempat disampaikan oleh Ali Mohtar Ngabalin selaku tenaga ahli utama kantor staf presiden atau KSP saat menyampaikan kepada publik perihal kantong mata Presiden Jokowi yang terlihat cukup mengkhawatirkan bagi sebagian orang. Dari menit ke menit, dari jam ke jam, Presiden memantau terus, kata Ali Mohtar Ngabalin dalam sebuah diskusi daring Minggu 27 Juni 2021. Ngabalin juga berkata bahwa Presiden Jokowi melakukan pemantauan dengan menelepon langsung para menteri, gubernur hingga wali kota. Tidak hanya perkembangan kasus yang Presiden kontrol, tetapi juga angka keterisian rumah sakit. Sebab lonjakan kasus beberapa waktu belakangan berakibat pada meningkatnya keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate di rumah sakit rujukan COVID-19. Saya sungguh tidak habis pikir dengan logika orang seperti Pak Rahlan ini, yang jumlahnya tidak hanya 1-2 di negeri ini sejak Jokowi menjadi Presiden Indonesia hasil kemenangan dari Pilpres 2014, dilanjutkan Pilpres 2019. Entah karena partainya, tepatnya Sang Ketum, tidak mendapat jatah kursi menteri padahal sudah disebut-sebut oleh media akan dijadikan menteri. Lah kok ternyata di PHP-in sama berita di berbagai media. Atau karena dirinya pernah dirugikan secara pribadi oleh Pak Jokowi dan berbagai kebijakannya, saya tidak tahu persis. Namun lewat cuitan tadi terkesan ada tuduhan sekaligus upaya penggiringan opini bahwa Presiden Jokowi tidak peduli dengan rakyat karena beliau terlihat tenang, bahkan dianggap masih bisa tidur nyenyak di tengah pandemi yang semakin merebak dan merenggut banyak korban jiwa. Mau provokasi rakyat lagi kah? Mungkin Pak Rahlan ini menghendaki Pak Jokowi terlihat panik, lalu marah-marah, pecah sana dan pecah sini, atau sekalian terlihat berlibur ke suatu daerah dan menyerahkan kendali pemerintahan kepada Ma'ruf Amin. Begitukah yang Anda kehendaki Pak Rahlan? Saya justru ingin bertanya balik pada orang ini. Hatimu terbuat dari apa sih Pak? Lantas apa sumbangsi yang sudah Anda dan Partai Demokrat lakukan dengan dampak yang signifikan dalam mencegah melajunya pertambahan kasus COVID-19 belakangan ini? Coba saya ingin tahu 10 tindakan saja dari Partai Demokrat misalnya. Sebutkan dengan jelas berdasarkan data, lokasi di mana, tindakannya apa, juga dampaknya seperti apa. Ingin rasanya berkata-kata kasar dan sumpah serapah. Tetapi kalau saya tuangkan semua di sini, apa bedanya saya dengan kaum haters Jokowi yang gemar berkata-kata seenak udelnya tanpa dipikir dan disaring lebih dahulu? Cuitan yang terkesan menuduh Jokowi bisa tidur nyenyak di tengah kedukaan yang melanda negeri ini sungguh tidak berperi kemanusiaan kalau tidak bisa disebut, maaf, BIA, DAP. Sungguh tidak pantas seorang kader partai yang dari tampaknya terlihat cukup terdidik, tetapi dari cuitannya menggambarkan kondisi hati yang sudah tercemari oleh kebencian. Kasihan Anda Pak Rahlan. Saya doakan semoga Anda baik-baik dan sehat-sehat saja, tidak sampai terpapar COVID ya Pak. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.